Assalamualaikum semuanya. Tempoyak homemade. Resep ini tuh udah lengkap banget mulai dari nol ya teman-teman ya. Soalnya di tempat aku tuh tempoyak nggak ada. Jadi ini nanti aku bakal buat tempoyak plus buat asam padehnya. Jadi jangan khawatir kalau di tempat kalian nggak ada tempoyak. Kalian bisa langsung aja tonton video ini sampai habis ya teman-teman ya. Karena resepnya benar-benar super simple banget dan pasti enak. Langsung aja untuk langkah pertama ya pastinya ya. Ini tuh beberapa hari sebelum aku masak asam pade itu aku beli durian teman-teman, dan beli duriannya itu durian yang udah kebuka kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini tuh durian biasanya kalau udah nggak laku bentukannya kayak gini. Jadi ini tuh biasanya nggak dibuang ya. Kalau ada yang bisa manfaatin biasanya diolah lagi atau dijadiin tempoyak. Jadi kalau teman-teman di tempat kalian tuh ada durian yang udah kebuka-buka kayak gini tuh biasanya harganya murah. Kemarin aku beli ini tuh lumayan gede, harganya cuma 10.000. Ini aku bakalan ambil daging duriannya aja ya. Caranya kalian bisa lihat aja di video. Ini aku ambil dulu dagingnya. Kalau kalian nanya ini dagingnya gimana kak, sebenarnya untuk daging yang sendiri ini tuh manis banget, tapi tergantung kalian mau makan apa enggak. Biasanya tempoyak itu setahu aku ya teman-teman ya, dari durian yang enggak manis ataupun durian yang enggak laku seperti ini. Jadi tempoyak itu bener-bener manfaatin barang yang udah siap buang, tapi buat teman-teman yang bisa manfaatin mending dipakein aja. Harganya ternyata lumayan loh teman-teman. Dan tempoyak itu tuh cuma 2 bahan ya setahu aku, durian kayak gini terus sama garam. Ini sebelum bijinya aku lepas aku bakalan tambahin garam setengah sendok makan ya. Untuk penambahan garamnya disesuaikan sama durian yang kalian pakai, karena di sini tuh aku cuman buat 1 buah durian aja, jadi garamnya juga nggak terlalu banyak. Sebenarnya untuk garamnya ini sebagian orang ngomong buat fermentasi, sebagian orang ngomong juga buat perasa aja. Jadi antara butuh nggak butuh gitu loh teman-teman. Soalnya fungsi dari durian diaduk ini tuh biar dia tuh fermentasi gitu loh, jadi biar dia tuh ada rasa asam-asamnya. Aku tuh nggak terlalu paham juga sih tentang tempoyak-tempoyakan ini, tapi setahu aku sih fungsinya ini tuh duriannya diasemin gitu loh biar ada rasa asam-asamnya. Buat teman-teman yang udah nyobain asam pade pasti paham sama rasa tempoyak ini. Ini setahu aku tuh masih awam banget. Coba dong komen teman-teman, sebenarnya tempoyak itu gimana sih? Aku juga baru belajar banget. Kalau emang ada ucapan aku yang salah, sok langsung aja dibenerin di komen. Ini untuk bijinya udah aku hilangin semuanya teman-teman ya. Ini tuh tinggal dagingnya aja. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh bener-bener pure dagingnya aja. Kita langsung aja bersihin kalau udah seperti ini. Coba dong komen teman-teman, sebenarnya harga tempoyak itu berapa sih? Soalnya aku kalau lihat di online harganya puluhan ribu gitu loh. Dan aku juga nggak pernah beli tempoyak karena di tempat aku juga nggak ada kan, makanya terpaksa aku buat tempoyak homemade kayak gini. Ini udah selesai aku buang bijinya, langsung aja aku aduk dan kita langsung aja tutup rapat ya. Di sini untuk fermentasinya, untuk wadah fermentasinya aku pakai tin wall, jadi dia tuh kedap udara, jadi dijamin dia tuh nggak bakalan ada udara yang masuk gitu. Ini kita diemin kurang lebih 1 minggu ya, tergantung kalian aja sih. Lanjut setelah 1 minggu kita siapin aja bumbu-bumbunya. Buat tempoyak itu simple ternyata teman-teman, bumbunya tuh kalau ada pakai, kalau nggak ada ya udah gitu. Di sini aku ada 15 cabai rawit, 10 buah cabai merah gede, bisa diganti cabai keriting ya, karena di tempat aku cabai keriting nggak ada, jadi yang ada aja. 3 siung bawang putih. Ini biar lebih gampang halusnya aku bakalan iris seperti ini. Kalian bisa lihat aja di video ya. Lanjut di sini aku ada 7 siung bawang merah. Ini untuk bawang merahnya sama ya, kita iris biar lebih gampang di blendernya. Lanjut di sini aku ada 1 ruas jari kunyit, bisa diganti kunyit bubuk, kurang lebih 1 bungkus itu juga nggak masalah ya, tergantung kalian aja mau pakai seberapa. Lanjut di sini aku ada 900 ml air. Kita pakai ngeblender secukupnya aja ya teman-teman ya. Ini aku pakai sedikit aja, sisanya nanti aku bakalan siram pas udah mau masak. Kita halusin sampai bener-bener halus.
Ini dipastiin bumbunya tuh bener-bener halus ya teman-teman ya, biar nanti tuh kuahnya nggak kasar gitu loh. Soalnya kalau kita ngalusin bumbunya kurang halus, kuahnya tuh jadi bertekstur. Kadang juga ada kunyit yang belum halus, jadi kita kayak ngunyah kunyit gitu loh. Kalau udah selesai halus, di sini aku udah siapin ikan gurame yang udah aku bersihin dan udah aku potong-potong ya. Lanjut kita masukin bumbu yang udah kita halusin tadi. Ini kalau teman-teman ada lengkuas boleh ditambahin lengkuas, cuman karena aku lagi nggak ada jadi ini langsung aja ya teman-teman ya. Ini untuk sisa airnya tadi aku buat ngebersihin blender. Jadi bumbunya kita masukin, terus airnya juga kita masukin seperti ini. Dan jangan lupa ditambahin bumbu aromatik. Di sini aku ada 2 serai yang udah aku geprek. Terus di sini aku ada 2 lembar daun salam, agak lumayan mini ya teman-teman ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Lanjut di sini aku ada tempoyak yang udah aku fermentasiin kurang lebih 1 minggu. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini kalau bisa tempoyaknya tuh ikut di blender ya teman-teman ya, biar dia tuh halus gitu loh. Soalnya tempoyak aku kan kayak kurang halus gitu. Jadi ya aku saran banget kalau kalian buat tempoyak homemade seperti aku ini ya, caranya di blender aja bareng bumbu tadi. Cuman karena aku lupa jadi ya udah kita masukin aja seperti ini. Jadi semua bahan tuh dimasukin aja teman-teman. Kalau menurut kalian tempoyaknya kurang, ini boleh ditambahin. Kalau menurut aku dengan daging 1 kilo ya, selera suami aku tuh lebih suka ke asem banget gitu loh teman-teman. Jadi tempoyaknya kalau segitu tuh kurang. Tapi kalau aku yang baru banget belajar makan ini tuh udah cukup ya teman-teman ya. Soalnya kan lidah aku tuh baru banget nyobain tempoyak ini. Jadi ini tempoyaknya menurut aku udah kenak banget di lidah aku. Tapi itu tergantung masing-masing orang ya. Jadi untuk tempoyaknya sendiri ditakar sesuai kalian aja. Lanjut untuk rasanya, di sini aku ada 1 sendok teh garam, setengah sendok teh micin atau sasa, 1 sendok teh gula. Kalau kurang gulanya boleh ditambahin sesuai selera ya. Terus di sini aku ada royco ayam. Untuk royco ayamnya aku pakai 1 bungkus. Kalau teman-teman punya totole, boleh banget dipakai totole. Itu menurut aku jauh-jauh lebih enak. Cuman karena aku lagi kehabisan totole, jadi aku nggak pakai totole ya. Ini kita aduk aja sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kita tutup, kita tunggu sampai ikannya benar-benar matang. Soalnya kalau cuman sebentar aja dengan ikan segede ini tuh aku beli ikan gurame ya teman-teman ya. 1 kilo cuman isi 2. Pas aku masak ini kan agak sebentar banget gitu ya. Ternyata dalam kepalanya tuh masih mentah gitu loh. Jadi kita masaknya agak lamaan dikit ya. Dipasin lagi sampai dagingnya bener-bener mateng. Jangan seperti yang aku punya. Ini karena udah mendidih, aku bakalan koreksi rasa dulu ya. Soalnya kan rasa lidah orang tuh berbeda-beda. Jadi ini boleh banget dicobain. Kalau kalian nanya, Kak tempoyaknya jadi nggak? Rasanya asem apa enggak? Jadi teman-teman, rasa asemnya tuh udah sesuai ekspektasi aku gitu loh teman-teman. Soalnya aku kemarin pas dibawain oleh suami tempoyak ini tuh rasanya ya kayak gitu, kurang lebih lah menurut aku ya. Jadi kalau dibilang berhasil ya. Selera orang tuh beda-beda ya. Ada yang suka asem banget, ada yang sedang-sedang kayak aku. Udah cukup segitu. Soalnya kalau suami aku tempoyak sedikit tuh nggak ngaruh gitu loh di lidahnya dia. Jadi aku bakalan tambahin deh kayaknya ini setelah aku koreksi rasa lagi tuh asemnya kurang gitu loh. Dan kebetulan banget kemarin tuh aku buat tempoyaknya tuh 2 versi gitu. Dan ini tuh aku pakai yang versi kedua aku ya teman-teman ya. Dan yang ini tuh nggak aku videoin. Jadi ini semua tempoyaknya tuh aku bener-bener buat sendiri. Ini langsung aja kita masukin aja ya tempoyaknya sesuai takaran yang kalian inginkan. Pokoknya bener-bener di sini tempoyaknya aku buat semuanya. Jadi kalau teman-teman nanya berhasil apa enggak, insya Allah berhasil. Tergantung kalian mau butuh banyak apa enggak. Kalau kalian butuh banyak seperti yang aku punya, buat beberapa buah teman-teman, nggak cukup cuma 1 buah aja. Soalnya di sini aku pakainya 2 buah. Yang satunya tuh harga 10.000, yang satunya 5.000. Karena di sini tuh gulanya kurang, aku juga tambahin. Pokoknya di sini untuk rasanya dikoreksi aja teman-teman. Aku sih nggak bisa ngedeskripsiin ini ya. Ini tuh berempah tapi asem, tapi gurih gitu loh teman-teman. Gimana sih? Pokoknya bikin lidah berliur-liur gitu loh. Soalnya aku pas masak ini tuh belum juga matang, tapi lidah aku tuh udah ngeluarin liur banyak banget karena ngebayangin seasam apa dia. Tapi insya Allah dia tuh enak. Kenapa aku pakai daging gurame? Karena daging gurame menurut aku berlemak. Di tempat aku tuh patin susah banget teman-teman. Suami aku tuh suka ikan patin kan. Cuman karena di tempat aku tuh ikan patinnya agak
bau lumpur gitu ya, aku kurang suka, jadi terpaksa aku ganti pakai ikan gurame seperti ini. Aku tipe orang yang menolak masakan asing teman-teman, jadi aku tuh tertantang sama makanan baru. Jadi kenapa aku bisa makan ini walaupun pertama kali nyoba, karena emang aku suka tantangan teman-teman. Ini tambah berlama-lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangin, aku tuh tahu masakan ini pas umur 25 tahun, dan lidah aku tuh lidah Jawa ya teman-teman. Pertama kali nyobain ini ya asem gitu, paham gak sih? Tapi aku doyan, dan suami aku tuh favoritnya ini, dan pertama kali aku masakin yang ngomong enak banget loh, enak banget loh, enak banget loh. Kalau kalian nggak percaya, sok langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.